Sehari setelah gempa mengguncang Sleman, Yogyakarta pada 28 Mei 2006 menjadi awal mula semburan lumpur panas dan gas yang kemudian kita kenal sebagai bencana lumpur Lapindo. Namun hingga 20 tahun kemudian tidak hanya menyisakan duka dan kehilangan bagi ribuan warga di 16 desa di 3 kecamatan Jabon, Tanggulangin, dan Porong, Sidoarjo. Harus diakui pula bahwa lumpur Lapindo kini berubah menjadi ikon yang tidak terpisahkan dari wilayah Sidoarjo. Dalam segmen Ada Apa di Kotamu, saya akan mengajak Anda untuk menyusuri pesona lain dari Sidoarjo selain lumpur Lapindo. Hamparan tanah pecah dan panorama Tanggul dengan kepulan asap penanda pusat semburan jadi magnet yang terus menarik pengunjung wisata lumpur panas Lapindo seperti Agus Ervianto. Agus yang menghabiskan masa kecil di desa Siring membawa Dianita sang istri dan 2 anak balitanya. Sekadar membayar rindu pada kampung halaman yang kini tenggelam 20 meter di bawah permukaan. Bagi Agus, nyaris tak ada yang berubah selain kenangan 16 desa yang terlanjur musnah. 20 tahun berselang, Tanggul Lumpur pun berubah jadi ikon paling diingat dari Sidoarjo. Tapi kalau untuk ekonomi, ya pada waktu pertama sih dampaknya banyak. Pada waktu itu ya masih banyak korban-korban itu yang menjadi petugas untuk wisata di sini. Tapi seiring dengan 20 tahun Lapindo ini mulai berkurang pengunjungnya seperti itu. Tapi menurut saya masih bisa dinikmati lah kalau memang orang tidak pernah berkunjung ke sini. Kenangan akan kampung halaman yang hilang pula yang membawa Puji Waluyo dan Anissa yang datang berziarah menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Meski makam yang diziarahi sudah tak tampak lagi, Puji Waluyo yang menikah dengan wanita asli desa Siring dan Anissa yang bertumbuh di desa Renokenongo tetap datang berziarah, mendoakan anak, kerabat, hingga leluhur yang terkubur di dasar Tanggul Lumpur. Kita bisa nyekar ya seperti tadi di atas tanggul ini kalau nyekar. Jadi istilahnya untuk mendekat sendiri kita nggak, awalnya dulu masih bisa nyekar di atas kuburan hanya beberapa tahun. Habis itu sudah ada 10 tahun lebih ini nggak bisa nyekar dari dekat, sekarang nyekarnya di atas tanggul ini, Mas. Sekarang pindah itu jauh berbeda dari kampung halaman. Tapi ya sering kalau mimpi itu kayaknya kampung itu masih ada, rumah masih ada, itu hanya dalam mimpi. Nah, yang ini sama-sama lumpur, sama-sama panas, tapi ini bukan lumpur panas. Ini kue lumpur khas Sidoarjo. Bedanya dengan kue lumpur lain, adonannya relatif lebih encer karena bahan utamanya adalah telur, bukan seperti kentang atau labu. Namanya sama-sama lumpur Sidoarjo, tapi yang ini bukan soal kenangan menyakitkan. Lumpur digerai kue lumpur Bu Lili ini jadi salah satu buah tangan paling dicari di Sidoarjo. Seperti Emi Aris dan rombongan ibu-ibu asal Bronggalan, Surabaya yang setiap kali datang ke kota Delta selalu mampir ke kawasan Hang Tuah, kota Sidoarjo ini. Apalagi kue lumpur ini dirasa pas untuk buah tangan dan sajian berbuka di bulan puasa. Cocok sekali karena kan ringan. Terus lagi manisnya, terus lembutnya, kita nggak terlalu kenyang kan. Nah, itu yang untuk takjil itu mantap itu. Cita rasa kue berbahan utama telur, santan, dan tepung ini memang dirasa pas dan selalu dirindu penggemarnya. Tak heran jika aktivitas di dapur kue lumpur Bu Lili nyaris tak berhenti. Dalam sehari, Lili Resiowati bisa menjual sampai 1000 buah kue atau menghabiskan 100 kg telur, 1 sak tepung, dan santan murni dari 80 butir kelapa. Dengan paket isi 10 buah per kotak, varian original dijual Rp36.000, sementara yang bertopping kelapa muda alias degan dibanderol Rp41.000. Buka sejak 2006 atau di tahun yang sama dengan awal lumpur menyembur di Lapindo, tak jarang kue lumpur buatan Bu Lili dijuluki pula kue lumpur Lapindo. Iya, kadang-kadang ada yang
apa itu namain lumpur lapindo gitu. Nah, kalau ibu sendiri Ya. gimana? Ya enggak ya kue lumpur aja. Heeh, cuman dari dulu itu sebetulnya itu sudah ada kue lumpur itu. Terus ada apa lumpur lapindo itu apa itu naik. Tapi, pesona Sidoarjo tentu bukan cuma lumpur. Posisi geografis menjadikan Sidoarjo dilimpahi potensi perikanan tambak yang mencapai 30% luas wilayahnya. Jadi nggak heran kalau Monumen Jayandaru yang jadi ikon di jantung kota Sidoarjo menampilkan bandeng dan udang meliuk membentuk huruf S sebagai identitas dan lambang daerahnya. Berada di sedimentasi dua sungai, Sungai Kalimas di utara dan Kali Porong di selatan membuat Sidoarjo dikenal sebagai kota delta. Posisi geografisnya membuat wilayah ini juga kaya dengan potensi perikanan tambak. Karena itu, Sidoarjo juga dikenal sebagai kota bandeng dan kota udang. Nah, mumpung ada di Sidoarjo, di kota Bandeng, jangan lewatkan untuk mancing. Memancing jadi agenda yang sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke Sidoarjo. Di kawasan Kalanganyar, Sedati, di timur Sidoarjo, ada banyak lokasi pemancingan sekaligus rumah makan dan wisata keluarga. Seperti pemancingan Gemilang Pak Win yang sudah beroperasi 4 tahun terakhir. Meski konsepnya pemancingan, tak perlu risau jika Anda tak punya alat pancing atau bahkan belum punya pengalaman memancing sekalipun. Anda bisa menyewa pancing lengkap dengan kursi sampai aneka umpannya di sini. Tak hanya tambak bandeng yang disulap jadi wisata kolam pancing, di area seluas 13 hektar ini pengunjung bisa langsung menikmati hasil tangkapan lengkap dengan layanan cabut duri dan aneka pilihan untuk mengolah ikan hasil tangkapan. Selain di akhir pekan, pengunjung biasanya ramai di bulan puasa dan sepekan libur lebaran. Kalau untuk bulan puasa sendiri biasanya pengunjung-pengunjung itu kan sambil ngabuburit ya Mas. Ngabuburit biasanya mulai siang, habis itu sampai sore itu mancing aja. Nanti sampai udah mulai sore sudah mulai pada pesan makanan semua itu. Jadi nanti untuk buka puasa bersama di sini. Pilihan saya kali ini memancing di kolam predator. Alih-alih bandeng, isi kolam ini adalah ikan pemangsa dari laut seperti kerapu dan baramundi. Sejumlah penghobi pancing juga memilih spot di kolam ini karena lebih menantang. Kalau saya sih pilih di tempat ini sih, lebih nyaman. Ada gazebo-nya, terus pemancingannya komplit. Kalau saya suka mancing ini, kolam predator. Ada kerapu, ada kakap putih, ada mangrove jack juga. Di sini sebelah sini ya ada bandeng juga. Mancing memang pilihan yang tepat untuk membunuh waktu, terutama untuk menunggu waktu berbuka puasa. Tapi namanya puasa, berlatih pula untuk sabar dan berdoa saat Anda memancing. Wah, senarnya mulai tegang deh. Kerapu ya Mas ya? Wah, kerapu. Luar biasa. Jadi untuk Anda yang ingin mencari waktu atau agenda untuk mengisi waktu sebelum berbuka puasa, memancing pilihan tepat. Sidoarjo, Kota Delta, Kota Bandeng, Kota Pancing. Wah, nggak pakai lama, ikan hasil pancingan tadi bisa langsung diolah. Mau digoreng, mau dibakar, semua bisa. Tapi menikmatinya, tunggu dulu, menunggu waktu berbuka. Nah, dari Tanggul Lumpur, lalu ke Gerai Kue Lumpur, sekarang saatnya menanti menikmati kerapu bakar yang semoga tidak bau lumpur. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Sidoarjo, Jawa Timur.